Saya diberi judul itu Kasih di Segala Musim. Ini judulnya sangat-sangat bombastis banget ya, karena ini berat banget ini. Membawakannya mah gampang, tapi menjalankannya itu sangat-sangat tidak gampang. Nah, makanya kemudian saya kasih kalimat dulu nih yang nggak enak. Nah, kalimatnya ini kita bisa baca sama-sama ya. Yuk kita baca sama-sama yang ada di lokal sini ya. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Banyak orang berbeda kepada Tuhan, minta jodoh agar bisa menikah. Nah, intinya adalah banyak orang yang menyesal menikah itu. Ya, itu sangat-sangat banyaknya luar biasa. Kita doa dulu ya sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu ke depan yang kami percaya sangat serius ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tolong kami tidak buang-buang waktu. Dan kami juga mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, menggugah hati kami, agar waktu ini tidak terbuang sia-sia. Dan segala yang dibahas ya Tuhan, mohon Tuhan berkati. Dan segala yang dipersiapkan juga mohon Tuhan berkati. Bila kiranya Tuhan kami boleh belajar banyak dari Tuhan, dan kami boleh menerapkannya, dan kami ya Tuhan boleh berbahagia. Tapi yang paling utama adalah kami ingin mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan pernikahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, jadi itu kalimat yang pertama itu sangat-sangat tidak enak sekali. Ya, kenapa? Karena memang itu faktanya begitu. Saya kalau misalnya mengkonseling orang mau menikah, saya tanya dulu sama dia. Apa yang saya tanya sama dia? Kamu punya nggak contoh yang bagus sehingga membuat kamu menjadi ingin menikah? Nah, siapa tuh yang kamu kenal contoh bagus dari kehidupan rumah tangga sehingga membuat kamu ingin menikah? Jawaban mereka kebanyakan susah, Pak. Orang tua kamu susah, Pak. Loh, kamu menikah kalau begitu. Kamu kan pengen mengulang-ulang sejarah kalau begitu. Ya, apa boleh buat, Pak? Lalu kemudian saya minta lagi, berapa banyak contoh yang buruk dari pernikahan orang-orang yang kamu kenal, yang tidak boleh menjadi contoh buat kamu. Wah, banyak banget, Pak. Banyak banget. Ya, omnya lah, tantenya lah, bahkan orang tuanya lah. Ini kan sesuatu hal yang sangat-sangat menyedihkan banget ya. Ada yang keluarga itu nggak berbahagia, kenapa? Selingkuh lah. Sekarang saya sedih banget loh, saya sedih banget. Kenapa sedihnya? Selingkuh itu jadi bahan candaan. Ya, misal ada orang nih cowok deketin cewek gitu ya. Itu jadi bahan candaan. Orang jadi ngakak-ngakak. Saya bilang ini bukan bahan candaan. Dan juga banyak kita nonton-nonton di TikTok. Seperti misalnya, ada cowok, wah begitu sangat perkasa banget, berani, polisi. Ya, dia lagi setrap anak buahnya. Kemudian, saya push up kamu. Nggak lama istrinya, kalau buka pintu, Pak, tolong beliin cabai sama bawang. Kata situnya, diam kamu, saya lagi serius. Nah, nggak lama kemudian dia suruh sama bawahannya, kamu tunggu di sini. Begitu pas masuk, mewek-mewek. Itu jadi bahan candaan. Ya, seorang suami begitu takutnya sama seorang istri. Itu jadi bahan candaan. Saya nonton begitu ya, eh, susah ketawa. Kenapa ini serius banget? Laki-laki mesti menjadi pemimpin. Tetapi menjadi begitu sangat ketakutan sama istrinya. Saya susah ketawa kalau begitu. Ya walaupun lucu memang. Nah, itu adalah sesuatu hal yang betul-betul sangat serius banget urusan pernikahan ini. Kenapa tau nggak? Ada orang bilang ya, ada orang bilang, semoga kita masuk surga, semoga. Ya semoga. Tapi kalau misalnya kita masuk neraka, andai sebelum neraka asli, kita sudah mencicipi neraka di bumi. Namanya apa toh? Rumah tangga. Begitu banyak neraka di dalam rumah tangga. Begitu banyak air mata di dalam rumah tangga. Saya ngalamin begitu banyak ngelihat jemaat saya juga yang begitu sangat-sangat menyedihkan banget. Masih serumah, tapi pisah kamar. Lagi Zoom, jangan kenceng. Masih serumah, ya tetapi pisah kamar.
Oke, nah kalau ya, saya dikasih judul itu kasih di segala musim. Nanti saya mau ganti sedikit judulnya ya, karena ini agak bombastis. Saya lebih suka yang realistis. Yaitu judulnya apa nanti? Memberi, Tuhan selalu memberi musim yang baik. Nah, tapi nanti ada syaratnya ya. Nah, kalau kita bicara soal satu kata, itu namanya nikah. Seharusnya nikah itu menjadi idaman semua manusia, harusnya. Apalagi orang Kristen. Kenapa? Karena nikah adalah memang kodrat manusia. Kedua, karena Allah yang memerintahkan langsung dari mulut Allah sendiri kepada Adam dan Hawa. Itu apa namanya? Lembaga pernikahan. Itu lembaga pertama itu dari Allah. Tuhan berkata kepada Adam, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu satu menjadi idaman semua manusia, apalagi manusia Kristen. Tetapi pada faktanya itu tidak. Tentang pernikahan itu ya, saya membagi menjadi tiga macam orang. Pertama, ngebet mau nikah. Kedua, nggak ngebet. Nggak ngebet itu berarti apa? Dapat jodoh ya syukur. Nggak dapet ya nggak apa-apa. Kedua, yang ketiga adalah tidak mau menikah. Pertama, memang mau menikah, ngebet. Kedua, dapat syukur, nggak dapet, udah. Ketiga, nggak mau menikah. Kenapa ada orang ngebet mau menikah? Karena mungkin hasrat seksual, ini manusiawi, yang tak tertahankan. Ya, daripada masturbasi, berdosa, daripada kemudian saya hubungan apa free sex atau seks sebelum nikah, mendingan nikah saja. Ya, jadi kemudian ngebet nikah kenapa? Karena hasrat seksual. Kedua daripada berdosa katanya. Lalu kemudian yang kedua itu apa tau nggak? Kenapa ngebet mau nikah? Pertama kan hasrat seksual ya. Lalu kemudian yang kedua itu apa? Karena memang pede banget. Nanti saya nikah, pastilah pernikahan saya itu musim semi terus, spring, pas banget, indah. Ya itu kenapa orang ngebet mau menikah. Nah, bagaimana orang yang tidak mau menikah? Ya, kenapa orang tidak mau menikah? Bagaimana dengan urusan hasrat seksualnya? Mereka bilang gampang, tinggal masturbasi aja, gampang itu. Hati-hati ya, masturbasi memang kelihatan gampang, sebetulnya tidak gampang. Kenapa toh nggak? Dari masturbasi itu, waktu dibayang-bayangkan, nanti ya pelan-pelan nanti akan menjadi kenyataan. Namanya perjinahan secara fisik. Kan masturbasi kan perjinahan secara bukan fisik ya, pikiran. Tapi nanti bisa berubah menjadi perjinahan secara fisik. Itu mesti hati-hati yang namanya masturbasi itu. Lalu kemudian, nggak usah nikah lah, kumpul kebo aja, kumpul kebo aja. Ah, mirip orang-orang yang ada di barat, kumpul kebo aja. Kenapa? Nggak saling menyakiti. Kumpul kebo aja. Kalau misalnya suka, kita lanjut. Nggak suka, kita putus. Ya kumpul kebo aja. Ya, dan bagi mereka, yang penting saya nggak ganggu orang lain. Saya nggak ganggu orang lain. Ya pokoknya saya berusaha setia sama pasangan saya. Saya ganggu orang lain, kamu jangan ganggu saya. Nah jadi ya kenapa nggak mau menikah? Karena urusan seksual gampang, masturbasi aja. Kedua, udah kumpul kebo aja. Yang ketiga paling berat ini. Karena melihat rumah tangga teman-temannya yang tidak bahagia. Yang bukan musim semi, tapi musim dingin terus. Dingin banget. Orang kalau ada musim dingin itu nggak bisa aktivitas. Dingin banget. Jadi orang itu takut menikah. Apalagi mendengar berita-berita, wah di TikTok, di mana-mana, KDRT verbal maupun ya KDRT secara fisik. Wah itu membuat orang kemudian menjadi takut menikah. Nah, kenapa saya memberikan pendahuluan seperti ini? Kenapa? Dengan tujuannya kita melihat pernikahan itu sebagai suatu hal yang namanya realistis. Karena banyak pernikahan Kristen itu yang tidak bahagia. Udah nikah terlanjur, mau mundur atau cerai, malu. Tidak cerai, mesti menanggung penderitaan sampai mati. Bahkan, bahkan ya ada orang gara-gara nikah umurnya lebih pendek. Gara-gara nikah umurnya lebih pendek. Kalau nggak nikah mungkin umurnya itu lebih panjang. Nah, jadi ya saya mesti kasih pendahuluan yang nggak enak dulu. Kenapa? Saya lebih suka orang itu berpikir realistis.
Tapi saya percaya, percaya banget. Sesulit-sulitnya pernikahan, pasti ada jalan keluar. Pasti itu. Ya, pasti ada jalan keluar. Khususnya juga bagi suami istri yang udah lama nikah, yang katanya udah berkerak, udah nggak mungkin ada jalan keluar. Tetap pasti ada jalan keluar. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Dan Tuhan menghendaki pernikahan kita itu spring, musim semi. Memang kadang ada musim dingin, kadang kita nggak bisa bohong. Tapi Tuhan menghendaki apa? Spring, musim semi. Asal apa tau nggak? Asal sama-sama mau tunduk dengan kebenaran Alkitab. Nah, kalau bagi pasangan muda, itu harusnya lebih gampang. Kenapa? Karena belum berkerak. Ya, bagi pasangan muda, itu lebih mudah untuk dibina. Itu lebih gampang. Tapi bagi yang sudah tua, yang udah berkerak, tetap masih ada jalan keluar. Oke, nah jadi ya saya akan mulai dengan apa tengah. Kita mesti ngerti dulu maksud Tuhan tentang pernikahan. Ya, oke. Maksud Tuhan tentang pernikahan apa sih maksudnya? Kedua, arti pernikahan di dalam Alkitab. Kalau kita ngerti dua ini, saya percaya kita akan lebih menyerap lagi apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan juga punya kehendak di dalam pernikahan. Nah, kalau kita perhatikan ya, maksud Tuhan tentang pernikahan. Di dalam Kejadian 2:24 jelas banget tadi saya sudah baca. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ah, saya kasih poin pertama tuh. Sehingga kedua menjadi satu daging. Nah, di dalam Alkitab ya, ayat ini dicatat sebanyak 4 kali. Pertama kali di perjanjian lama, 3 kali itu di dalam perjanjian baru. Nah, perjanjian lama dalam konteks apa tengah? Di dalam konteks penciptaan yang dicatat apa? Amat baik, ya amat baik. Waktu Tuhan mencipta hari pertama, baik. Kedua, baik. Ketiga, baik. Keempat, baik. Kelima, baik. Keenam, amat baik. Ya, nah itu muncul ayat itu tuh. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu daging. Itu dalam konteks penciptaan yang sangat baik banget. Nah, yang ketiga kali di mana tengah? Di perjanjian baru. Itu dalam konteks penebusan oleh Kristus. Ya dalam arti ya, 1 kali ayat itu sebelum berdosa, 3 kali sesudah jatuh ke dalam dosa. Nah, hal ini ya untuk menegaskan apa? Menegaskan bahwa tentang maksud dari tentang maksud dan rencana Tuhan tentang pernikahan. Apa sih maksudnya? Mencapai gambar penciptanya. Kenapa Tuhan memberikannya perintah? Beranak cuculah, berkembang biaklah. Untuk apa tau nggak? Untuk namanya, untuk menyebarkan gambar rupa penciptanya. Tuhan cipta Adam dan Hawa. Itu adalah gambar dari penciptanya. Ya Tuhan memberikan gambar rupa kepada Adam dan Hawa. Cukup tidak. Gambar rupa Tuhan itu mesti disebarkan ke seluruh bumi. Kenapa? Karena cuma manusia satu-satunya punya gambar rupa Tuhan. Binatang nggak punya. Binatang aja suruh berkembang biak. Apalagi manusia. Bukan cuma ngumpul, tapi mesti tersebar ke seluruh bumi. Kenapa muncul ayat ini? Kenapa? Karena ya, Firaun itu pinter banget Firaun. Kan dulu kan dalam konteks pada waktu Israel kan dijajah sama Firaun ya. Sama orang Mesir, dijajah, diperbudak oleh mereka. Nah, Firaun itu pinter banget. Dia namanya membuat namanya propaganda. Ya, atau membuat namanya cuci otak orang Israel. Itu apa? Kamu adalah gambar rupa saya. Bangsa Israel, kamu budak itu, kamu adalah gambar rupa saya. Nah, bagaimana cara mewujudkan itu? Kamu adalah gambar rupa saya. Firaun pinter. Dia suruh orang untuk bikin patung Firaun sebanyak-banyaknya dia suruh. Bikin patung sebanyak-banyak. Sebar ke seluruh negeri. Dan kemudian waktu orang lihat patung Firaun, orang mesti bilang, saya adalah gambar rupanya dia. Artinya apa Firaun itu? Itu Tuhan artinya. Dan kita cuma gambar rupa. Bukan cuma itu. Gambar rupa budak. Jadi ditanamkan sama orang Israel. Kamu adalah budak, 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 budak.
Ya, makanya ya ketika Musa itu pengen merubah, siapa pengen merubah pola pikir mindset dari bangsa Israel itu nggak gampang banget. Kenapa? Saya budak, saya cuma budak. Kata Musa, kita pergi. Enggak, kami budak. Ya, kami ini bukan manusia, kami ini budak doang. Maka perlu ayat itu bahwa Tuhan itu mencipta manusia enggak peduli mau putih kayak hitam kayak kulitnya, merah jambu kayak apa kayak kuning kayak pokoknya semua adalah gambar rupa Tuhan. Enggak ada lebih tinggi, enggak ada lebih rendah. Itu untuk membongkar mindset daripada orang Israel. Oh, mereka ngerti. Oh iya ya, Firaun sama kami apa bedanya? Sama. Maka kemudian kata Musa, ayo keluar. Baru mereka mau keluar. Ya, nah maka Tuhan itu ya menyuruh manusia Adam dan Hawa beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi supaya apa? Namanya menyebarkan gambar rupa Tuhan. Nah, jadi ya apa maksud Tuhan tentang pernikahan? Tentu punya anak. Ya, semoga dikasih anak. Udah apa namanya? Untuk mencapai gambar rupa Tuhan. Seperti pada waktu Tuhan mencipta manusia itu apa? Diberikan gambar rupa. Tapi sayang, akhirnya apa? Jatuh ke dalam dosa. Dan gambar rupa itu rusak. Kalau teologi reform itu bilang namanya apa? Total depravity. Ya rusak total. Ya rusak total. Tetapi bukan berarti sampai nggak ada bekas sama sekali. Ya, tetap masih ada bekasnya. Mirip apa tau nggak? Mirip seperti misalnya ada kita ngelihat puing-puing kebakaran. Kita lihat dulu rumah ini nih. Udah hancur, hancur total. Ya, tapi kita tahu ini dulu rumah nih. Gitu kan ya? Nah, sama manusia juga. Udah jatuh dalam dosa. Gambar rusak, gambar rupa lo udah rusak. Ya, tapi tetap masih ada bekas-bekasnya. Hebatnya Tuhan itu ya, bekas-bekasnya itu ya masih bagus banget loh. Hebatnya Tuhan itu ya, Taman Eden itu bagus banget, bagus banget. Diusir manusia. Begitu diusir, masih tetap lumayan bagus loh. Kita lihat ya sekarang dunia yang udah jatuh dalam dosa. Kan masih bagus juga, lumayan nih. Apalagi sebelum jatuh dalam dosa Taman Eden yang asli. Itu pasti, aduh, nggak ngerti lah. Bagusnya seperti apa. Nah, jadi apa tujuan dari pernikahan? Maksud Tuhan tentang pernikahan. Yaitu apa? Untuk mencapai gambar kaliknya. Kenapa? Karena Roma 3:23 sudah mencatat. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka pengen dibalikin lagi. Ya, nah maka itulah ya, sesudah masih jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, maka namanya perlu penebusan oleh Kristus tentunya. Untuk apa toh nggak? Namanya mencapai ciptaan baru. Ya, mencapai ciptaan baru. Kristus menebus untuk menjadi ciptaan baru. Coba kita buka sejenak ya. Di dalam 2 Korintus pasal 5:17. 2 Korintus pasal 5:17. Yuk kita buka sama-sama ya. 2 Korintus pasal 5:17. Yuk kita buka bersama-sama. Baik yang di online juga ya. Oke, minta tolong yang online. Siapa ya? Bacain. Wah, saya nggak kelihatan ininya nih. Orang-orangnya. Oh, yang paling gampang dulu dah. Di sebelah saya dulu dah. Pak Gelen, tolong bacain. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makasih Pak Gelen. Itu ciptaan baru ya. Ada orang menafsir begini ya, menafsir ya. Seperti Tuhan itu, dia itu seperti mencipta Adam waktu pertama kali loh. Seperti itu kira-kira. Dari tanah, diambil, dibentuk, ya bagus-bagus, dengan seni tertinggi. Ya, seperti itu kira-kira ada menafsir. Ya, berarti orang yang sudah ditebus itu seperti ciptaan baru. Seperti Tuhan itu mencipta baru lagi. Ya, itu sesuatu hal yang sangat besar banget. Lalu kemudian juga untuk apa? Untuk mencapai gambar Allah yang sesungguhnya. Coba kita buka ayat kedua ya. Di dalam Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat yang ke-10 kita lihat. Tadi 2 Korintus 5:17 itu sudah sangat jelas. Ini akan diperkuat dengan Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Oke, minta tolong siapa ya? Minta tolong. Kamu siapa tadi nama? Immanuel. Oke, silakan Immanuel tolong bacakan.
Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kahliknya. Oke. Sesudah ditebus oleh Kristus, ya menjadi manusia baru dan dicatat diperkuat lagi, itu apa? Mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbarui. Bukan cuma baru tapi diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi tujuan nikah adalah apa? Untuk mencapai gambar kaliknya. Ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya lagi tentang namanya adalah, nah, tadi kan maksud dan tujuan Tuhan ya dalam pernikahan namanya mencapai gambar kaliknya karena sudah ditebus oleh Kristus. Nah, yang kedua itu apa? Tentang arti pernikahan di dalam Alkitab. Dua poin tadi ya. Pertama meninggalkan ayah dan ibu, kedua itu keduanya menjadi satu daging. Nah, jadi ya kalau kita bicara secara berurutan seperti itu. Pertama apa? Meninggalkan ayah dan ibu. Dan kedua, keduanya menjadi satu daging. Nah, arti meninggalkan ayah dan ibu. Ya, ada secara negatif, ada secara positif. Yang secara negatif artinya pertama itu apa? Berarti bukan mengabaikan orang tua sama sekali. Ini banyak orang Kristen ya, tinggalkan betul-betul diabaikan orang tuanya. Ya, kedua, bukan harus melakukan perpindahan geografis. Kalau kepepet apa boleh buat ya, tapi tidak harus. Nah, kenapa? Bukan mengabaikan orang tua sama sekali. Kita lihat coba di dalam Keluaran 21:12. Ya, Keluaran 21:12. Keluaran 21 ayatnya yang ke-12. Oke, minta tolong siapa ya? Minta tolong Yunita. Silakan Yunita, tolong. Keluaran 21:12. Oh, ada ya? Siap. Ya. Keluaran 21 ayat 12. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Oke, sorry. Maksud saya adalah ini. Matius 15, 3-6. Sorry, sorry. Matius, sorry. Bukan 21 ya. Itu hukum Taurat pasti. 20. Boleh tolong diulang, 20. Keluaran 20. 12. Ya, yang tadi Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jelas ya, hormati ayah ibumu, bukan meninggalkan atau mengabaikan. Lalu kemudian satu lagi deh ya. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Minta tolong Vera ya tolong ya. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Ini ayat sangat penting banget ini. 1 Timotius 5 ayat 8, demikian firman Tuhan, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jelas ya, orang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi si rumahnya, itu disebut orang murtad. Jadi kita ya, murtad itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah pindah agama. Kalau kita nggak peduli sama orang rumah kita, itu kita sudah murtad, bahkan dicatat apa, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi yang meninggalkan ayah ibu itu bukan berarti kita mengabaikan orang tua, nggak boleh. Ya, yang kedua, bukan harus melakukan perpindahan secara geografis, itu cara negatif. Nah, sekarang secara positif. Meninggalkan ayah ibu apa artinya? Pertama, posisi yang sejajar sebagai keluarga. Ya, bagi kita yang sudah menikah itu posisinya sudah sama seperti orang tuanya, sudah sejajar. Ya, nggak boleh lo bilang lu anak gua, maka lo mesti taat sama gua enggak. Kenapa? Sudah sejajar. Kedua, relasi sudah berubah menjadi dewasa. Orang nikah itu sudah berubah menjadi dewasa dan nggak boleh lagi bergantung sama orang tuanya. Bahkan di dalam segala aspek. Kenapa? Karena sudah gede. Nggak boleh lagi minta-minta duit. Nggak boleh. Saya agak sedih-sedih juga ya. Sekarang itu orang mau menikah masih muda, padahal belum bisa cari duit, nikahnya bisa habis puluhan M. Duit dari mana itu?
orang tuanya. Lalu kemudian belum bisa cari duit, rumahnya puluhan M. Dari mana itu? Dari orang tuanya. Saya sendiri nggak setuju. Saya nggak akan, walaupun saya punya duit, saya nggak akan belikan rumah buat anak saya. Nggak akan. Waktu dia menikah, nggak akan saya modalin. Kenapa? Sudah dicari duit. Kenapa tau nggak? Dia berjuang. Kalau dia dimodalin, dia nggak punya nilai perjuangan, nggak ada fighting spirit. Bukan karena saya menikah, saya modal sendiri. Bukan. Saya beli rumah sendiri. Mau nikah, nggak ada keluar duit orang tua, sama sekali nggak. Dan itu akan saya terapkan pada anak saya. Kenapa? Biar dia berjuang. Oh mungkin orang tua kayak malu kalau misalnya menikahnya kecil. Nggak apa-apa. Buat apa kita malu? Tapi kemudian anak kita nggak punya nilai berjuang. Buat apa? Kalau duit kurang, nikah di gereja aja. Kasih makan sederhana di gereja, nggak apa-apa. Oh takut dihina. Kenapa kita mesti gengsi? Sering kali ya, gengsi sering jadi Tuhan kita. Sering kali begitu. Ya, gengsi jangan jadi Tuhan kita. Nggak boleh. Anak saya nikah yang pertama, saya nggak modalin. Saya nggak beliin apa-apa. Bahkan kemudian anak saya pertama waktu dia mau menikah, dia bilang begini, Pak, boleh nggak nanti sebagian angpau saya kasih buat persembahan pembangunan gereja? Boleh, sangat boleh. Saya tanya, berapa persen perpuluhannya? Enggak, Pak. Habis 75%. Kaget saya. Hah, 75%? Gede banget. Kamu cukup buat nikah? Dia bilang, enggak cukup sih, Pak. Kenapa kamu begitu beraninya? Karena bangun gereja, seumur hidup paling mungkin cuma sekali kesempatannya. Jadi saya berani aja, 75%. Dalam hati saya bersyukur banget. Kenapa? Bagi dia kurang nggak apa-apa. Kenapa? Duit bisa dicari. Pertama, hemat-hemat aja. Duit bisa dicari. Dia bilang yang saya sangat bersuka cita itu apa? Bangun gedung gereja, seumur hidup paling mungkin cuma sekali kesempatannya. Kapan lagi katanya? Ya, nah jadi ya kita ketika orang udah menikah itu sudah nggak boleh lagi minta-minta duit. Kenapa atau nggak? Karena itu sudah namanya sudah dewasa. Ya, bahkan udah nggak perlu minta nasihat kepada orang tua kita. Ya, dalam keadaan tertentu. Jangan dikit nasihat, ya. Padahal kita sudah buntu, udah pusing. Nah, boleh minta nasihat sama orang tua kita. Tapi jangan dikit ya, nasihat, nasihat, nasihat. Berarti apa? Belum dewasa. Seumur-umur saya menikah, udah 28 tahun. Saya nggak pernah minta nasihat satu kali pun sama orang tua saya. Pusing gimana nih? Nggak pernah. Kenapa? Udah dewasa. Dan sebelum menikah, saya betul-betul belajar premarital counseling, belajar beneran. Kenapa tau nggak? Karena Alkitab lebih hebat daripada orang tua saya. Betul nggak? Kenapa? Ini firman Tuhan. Orang tua pengalaman. Mama saya cerita, nggak apa saya dengerin aja, saya dengerin gitu. Dia kasih nasihat, saya dengerin aja. Bagus, saya ambil. Tapi saya secara pribadi nggak pernah minta nasihat sama orang tua saya. Kenapa? Dewasa. Saya mesti terus berjuang. Maka saya sering ikut ya namanya apa namanya seminar nikah, sering ikut banget saya. Ya, misalnya Pendeta Stephen Tong, oh, saya ikutin terus itu. Bukunya saya baca-bacain. Buku soalnya saya baca-bacain. Kenapa tau nggak? Biar saya dapat dari firman Tuhan sumbernya. Nah, waktu dia orang tua, mama saya khususnya ya, saya cuma melihat dia dari segi apa tau nggak? Namanya perjuangannya. Karena mama saya itu jadi janda, 6 anak, tanpa warisan uang sama sekali, dan kemudian 6 anak. Berjuang setengah mati dia. Nah, saya belajar dari situ, namanya perjuangan. Dari mama saya. Anak 6, badung-badung, 5 laki, 1 cewek. Dan kemudian mama saya itu nggak nikah lagi. Nah, saya belajar apa? Saya belajar namanya dari teladan orang tua saya. Mama saya nggak perlu banyak cerita. Teladannya sudah bercerita buat saya. Gitu ya. Nah, kemudian ya, tetapi bukan berarti ya, kalau bukan berarti kita nggak boleh cerita, maka kemudian oh, orang tua kasih nasihat, kita abaikan. Sombong banget berarti, itu terlalu angkuh. Ya, kita boleh mempertimbangkan nasihatnya, tetapi nggak boleh jadi patokan.
Kenapa? Bisa benar, bisa nggak benar. Oh, kami sudah pengalaman. Memang. Tetapi itu nggak bisa segala, pasti benar nggak bisa. Ya kita mesti mikir sendiri. Kita mesti doa sama Tuhan. Kita juga boleh tanya kanan kiri tentang pernikahan Kristen. Gimana? Khususnya kepada orang yang betul-betul sudah menjadi teladan di dalam pernikahan Kristen. Ya nggak jadi teladan, jangan tanya sama dia. Kenapa? Lu aja nggak jadi teladan. Mana mungkin gue belajar dari lu gitu kira-kira. Ya, oke. Makanya ya saya harap ya pernikahan Kristen menjadi teladan bagi siapapun juga. Maka mesti berjuang setengah mati. Mesti belajar setengah mati. Kalau orang mau pinter sekolah, mau pinter ilmu, mesti sekolah. Termasuk kalau orang mau menikah, mesti sekolah nikah. Mesti sekolah nikah. Kalau perlu lama sekolah nikahnya. Kenapa? Supaya kita pinter. Maka kalau saya memberikan konseling pranikah itu, bimbingan pranikah, minimal 8 kali. Saya kasih prinsipnya. Kalau masih nggak ngerti-ngerti, oh bisa 20 kali sama saya. Saya bahkan sering ngancem orang yang mau menikah. Kamu serius nikah? Kalau tidak, jangan. Apa kamu nikah gara-gara seks aja? Atau kamu karena mengerti? Kalau mengerti, nikahlah cepat-cepat. Dan mengerti, jangan. Kalau nggak serius, jangan. Kenapa? Pernikahan yang hancur jadi batu sandungan bagi nama Tuhan. Ya, karena institusi pernikahan adalah institusi pertama yang Tuhan bangun. Bukan yang lain, bukan gereja, tapi keluarga. Itu menjadi institusi pertama, berarti itu sangat serius, luar biasa. Nah, lalu kemudian yang namanya relasi suami istri, itu yang utama. Bukan relasi anak ortu lagi. Dulu hubungannya saya sama papa mama. Waktu kita menikah, itu jadi hubungan suami istri atau relasi itu lebih utama daripada relasi orang tua dan anak. Ada orang bilang, kelihatan benar tapi ngaco. Mereka bilang begini ya, suami istri mah bisa putus. Tapi anak sama orang tua itu darah nggak bisa putus. Itu ngawur. Ngawur itu. Kenapa? Kalau waktu kita suami istri, itu Tuhan bilang sendiri, tidak bisa pisah. Apa yang sudah Tuhan satukan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Artinya apa? Itu sudah sedaging itu. Itu lebih penting daripada darah. Kalau orang tua sama anak namanya sedarah. Tapi kalau suami itu namanya sedaging itu. Ya sedaging sedarah. Bahkan lebih close-nya lagi, pakai bahasa vulgar ya, mereka telanjang. Tapi mereka nggak malu. Apa artinya? Begitu close-nya, begitu dekatnya. Ya, jadi yang namanya relasi sebagai suami istri, itu yang paling utama. Bukan relasi anak dan ortu. Oke, maka oleh sebab itu ya, maka ketika kemudian ya, Adam dia dengan tepat pada waktu kemudian dia melihat ada wanita, ada orang selain dia, wanita. Dia bilang apa tahu nggak? Satu puisi terpendek terindah di dunia. Waktu dia melihat si itu, widih gila ya, langsung dia ngomong, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Puisi terpendek terindah sepanjang zaman. Dan Tuhan juga nggak bodoh ya. Ya Tuhan pasti pintar lah ya. Waktu Adam dia membutuhkan pasangan, Tuhan baru ciptakan pasangannya. Sangat mungkin ya, ketika Tuhan menyuruh Adam, Adam kasih nama sama binatang-binatang ini. Datanglah mereka berpasang-pasangan. Oh kasih nama, oh yang modelnya begini, kasih nama Dogi misalnya. Yang ini model kasih nama singa misalnya. Mereka berpasang-pasangan. Adam, kok saya sendirian ya? Saya sendirian ya. Nah, begitu kemudian Adam, dia rasa butuh, baru kemudian Tuhan cipta Hawa. Ya Tuhan pinter banget ya. Kalau misalnya Adam gak butuh dicipta Hawa, mau jadi apa Hawa itu? Ya, kalau orang waktu butuh itu dia rasa apa? Dia butuh, dia pasti serius. Maka pada waktu dia butuh, kemudian Tuhan membuat Adam tidur,
dikasih anestesi tidur, maka kemudian akhirnya diambil dari tulang rusuknya, dibuatlah Hawa, dan kemudian Adam bangun waktu dia lihat, wow, langsung dia kasih puisi terindah, terpendek sepanjang zaman. Oke, nah lalu kemudian sekarang yang namanya tentang apa? Tentang yang kedua ya. Pertama adalah apa? Meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, keduanya menjadi satu daging. Ini adalah tujuan yang mesti dicapai dalam pernikahan. Sehingga ada tiga konteks. Pertama adalah dari konteks Injil. Kedua dari konteks apa? Dari konteks natural. Ketiga dari konteks dari adalah apa? Arti lebih jauh. Nah, di dalam konteks Injil ini jelas banget ya. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan itu nggak boleh diceraikan oleh manusia. Apalagi manusia yang sudah dalam Kristus. Apalagi yang belum dalam Kristus aja itu nggak boleh cerai sebetulnya. Saya pernah dengar satu tafsiran bagus ya. Semua manusia, dia Kristen nggak Kristen. Pada waktu dia menikah, Tuhan berkati loh. Ya, Kristen nggak Kristen, ngerti nggak ngerti. Waktu dia menikah, itu berkat Tuhan kepada mereka. Apalagi kepada orang Kristen yang ngerti. Itu lebih besar lagi berkatnya. Nah, makanya orang non-Kristen aja harusnya nggak boleh cerai. Harusnya. Apalagi orang Kristen yang udah mengerti. Ya, harusnya nggak boleh bercerai. Nah, lalu kemudian dalam hal ini juga ya namanya ditegaskan yang namanya pernikahan ya dalam arti Injil itu berarti apa? Berarti itu adalah keputusan dan komitmen yang sungguh pernikahan itu. Kita memutuskan dan kita berkomitmen, pasti sungguh-sungguh. Yang kedua, pernikahan adalah pilihan yang disadari. Yang ketiga, udah mencapai kesuksesan untuk menjadi satu. Ya, jadi Tuhan sudah perintahkan dan kemudian itu mesti sukses, betul-betul menjadi satu. Baik satu ranjang maupun satu di dalam namanya sevisi, sehati. Maka setiap kali orang nikah, kalimat saya selalu sama. Ucapannya selalu sama. Saya memang sudah karang-karang. Apa ucapannya kalau orang nikah? Saya bilang begini. Semoga Tuhan yang memimpin hidup pernikahan kalian. Sorry, semoga Tuhan yang memimpin hidup pernikahan kalian yang kadang berbadai, kadang tenang, dengan sevisi, seiman, dengan sevisi, dengan tabah, dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk namanya mencapai pelabuhan. Orang nikah itu seperti orang yang sedang mengarungi lautan. Kadang tenang, kadang berbadai. Udah apa? Mencapai namanya pelabuhan sukacita. Dan di atas semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Kalau hidup pernikahan kita hancur, bagaimana nama Tuhan dipermuliakan? Kadang tenang, kadang berbadai. Memang begitu nikah. Kalau yang sudah nikah sudah ngerti. Yang belum, omong kosong ini. Nggak percaya, nanti buktikan saja. Oke, nah berikutnya lagi adalah di dalam arti yang natural, yang menjadi satu daging. Berarti hubungan seksual di dalam ikatan yang sah, di dalam ikatan yang sah, yang betul-betul itu adalah sesuatu hal yang suci. Ya, jadi kemudian jangan hubungan seksual itu sebelum menikah. Ya, seks itu suci, tetapi mesti di dalam pernikahan. Seks itu menjadi tidak suci jikalau di luar pernikahan. Saya kemarin ada nonton pernikahan satu orang pendeta besar, jemaatnya puluhan ribu. Waktu saya dengar kalimat dia, lemes saya. Kenapa? Lebay. Dia bilang kira-kira begini kalimatnya. Pernikahan kudus bisa ada jikalau ada pacaran kudus. Ya, dari pernikahan kudus nanti bisa ada namanya keluarga kudus. Saya sudah dengar kalimat dia ya, berlebihan. Pernikahan kudus baru ada ketika ada namanya pacaran kudus. Berlebihan.
Kenapa? Kalau waktu itu kamu belum Kristen, bagaimana? Mana ada nama pacaran kudus? Kamu belum ngerti apa-apa. Jadi ya, jangan terlalu berlebihan kalimat-kalimat begitu. Memang nikah kudus itu penting banget. Tapi kalimat pertama itu sangat tidak penting banget. Bagi saya adalah lebay. Oke, kita kembali ya. Hubungan seksual. Menjadi satu daging berarti hubungan seksual dalam ikatan yang sah. Maka dicatat ya, mereka telanjang. Tapi mereka nggak malu. Kenapa? Karena sah. Kedua, yang namanya dalam arti natural berarti adalah apa? Berarti puncak penyerahan dan pembagian diri antara satu dengan yang lain dalam seluruh aspek kehidupan. Namanya apa? Namanya melepaskan egoisme diri. Menjadi satu daging berarti apa? Melepaskan egoisme diri. Karena dua udah menjadi satu. Maka kita mesti namanya melepaskan egoisme diri. Yang ketiga, kesempurnaan secara utuh. Sampai kapan enggak? Sampai kematian memisahkan. Sayang ya, mantan gubernur kita udah bagus-bagus nikahnya, nggak utuh. Sayang banget ya. Udah dipuja-puja, tapi nggak utuh. Kalau saya duga ya karena apa atau enggak? Karena kurang punya waktu buat keluarga. Terlalu sibuk ngurusin ibu kota. Sehingga kurang waktu buat keluarga. Akhirnya berantakan. Maka kemudian akhirnya dipoles-poles. Pernah ada satu orang nanya saya, ini sharing sedikit ya, dikit lagi ya. Pak Amin, saya lihat keluarga Pak Amin oke-oke aja. Anak-anaknya oke, satu jadi pendeta, semuanya pelayanan. Keluarga oke-oke aja. Apa resepnya? Saya bilang, mau resep dari saya? Gampang. Saya orangnya nggak suka susah-susah. Apa resepnya? Gampang banget. Pertama, mesti punya waktu buat gereja. Kedua, mesti punya waktu buat keluarga. Maka resepnya adalah apa? Kita mesti tinggal di gereja. Di pastori gereja namanya. Kenapa? Mau ke gereja? Udah di gereja. Mau keluarga? Di situ juga. Mau ngantar anak? Ya di situ juga. Mau jemput? Di situ juga. Mau pelayanan? Di situ juga. Anak saya kan semuanya kan main piano ya. Dua piano, satu biola ya. Kebetulan di gereja, latihan piano, gratisan itu. Nggak lama, jadi pianis gereja, gratisan itu. Ngajar di gereja. Keluarga di gereja, semuanya di gereja. Maka punya waktu buat keluarga, punya waktu buat gereja. Aman. Teman saya bilang, segampang itu ya. Susahkah begitu? Gampang sih. Udah ikutin gua aja kalau begitu. Kira-kira gitu. Saya nggak nyindir Pak ini ya. Di pastori kan panggilannya. Wah ini kalau saya sering lihat siapa Ibu Nevi ya. Waktu di Facebook. Wah disuruh hafal itu anak-anaknya ayat Alkitab. Saya kira saya kalah sama anaknya dalam menghafal ayat Alkitab. Puji Tuhan. Nah, di dalam arti yang kedua itu apa? Puncak penyerahan diri, melepaskan egoisme. Yang ketiga ada apa? Kesempurnaan secara utuh dalam kesetiaan sampai kematian memisahkan. Yang keempat, semoga Tuhan memberikan anak cucu. Semoga ya, kalau Tuhan kasih. Nah, yang berikutnya lagi itu apa? Dalam arti lebih jauh, menjadi satu. Berarti apa? Kesatuan dalam tujuan untuk membangun kehidupan pernikahan yang diperkenankan Tuhan. Kesatuan dalam berbagai keputusan dan pandangan hidup untuk menjalankan kehendak Tuhan. Yang ketiga, kesatuan mendapatkan perbedaan sebagai kekayaan dalam kehidupan pernikahan. Dua otak pasti beda, tetapi jadikan sebagai kekayaan. Ya bukan sebagai namanya pertentangan. Jadikan sebagai paradoks, jangan jadikan sebagai kontradiksi. Ini yang terakhir dari terakhir nih. Bagaimana cara mencapai musim semi atau musim yang selalu musim baik di dalam pernikahan. Nah, ini dia nih. Yuk kita baca sama-sama ya. Ulangan 11, 13, 14. Yuk yang di sini, yang di lokal baca sama-sama. Yang di Zoom juga baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Saya kasih tambahan itu tuh, apa lingkaran merah, musim. Kalau kita taat, sungguh-sungguh
mendengarkan perintah Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan selalu musim hujan, bukan banjir ya, untuk tanahmu pada masanya hujan awal dan hujan akhir. Segala tadi yang kita dengar menjadi tidak berguna jikalau kita tidak sungguh-sungguh mendengarkan perintah dan sungguh-sungguh menjalankannya. Semua seminar keluarga paling bagus pun juga menjadi sia-sia jikalau kita tidak menjalankan ini. Ini last of the last. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Mohon Pak Julius tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh dipertemukan di dalam persekutuan malam hari ini. Dan biarlah setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu boleh terus berdiri pada kebenaran, menjalaninya di dalam takut akan Tuhan, dan percaya Tuhan yang akan menolong setiap kehidupan kami untuk memiliki kasih yang berasal daripadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Aminko yang sudah menjadi berkat bagi kami malam hari ini. Tuhan yang menolong kehidupan hamba-Mu di tengah-tengah tugas pelayanan yang dikerjakan, di tengah-tengah kehidupan keluarga, biarlah campur tangan Tuhan yang nyata, yang terus memakai hamba-Mu untuk menjadi alat di tangan-Mu, memperlengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang daripadamu, sehingga boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga dengan kami semua malam hari ini yang sudah menerima berkat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang setia hidup di dalam kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap kami yang ada pada malam hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti melalui Zoom. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Satu lagi, saya mau klarifikasi dikit ya. Tadi saya bilang saya nggak pernah minta nasihat sama orang tua satu kali pun, itu urusan keluarga ya. Tapi kalau misalnya anak sakit, kembung, dia ngerti banget itu. Ya, pakai pakai botol, diisi air panas, taruh diputer-puter. Itu saya minta nasihat juga kalau begitu ya. Jadi jangan salah mengerti ya. Waduh, nggak pernah satu kali pun, nggak pernah enggak gitu. Oke, thank you. Silakan, ini sesi tanya jawab ya. Yang mau bertanya, silakan. Ayo, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu sekalian. Ayo, silakan. Apanya? Nanya jodoh saya siapa, Pak? Wah, kalau soal jodoh nanya sama Tuhan itu. Oke, silakan yang mau bertanya. Jangan sungkan-sungkan. Saya sengaja nih datang onsite karena lebih close, lebih dekat. Bisa ngelihat apa namanya mukanya asli gitu ya. Kalau yang di Zoom kurang jelas karena nggak ada yang pakai kamera. Oke, silakan Pak. Siapa nih? Pak Esron Siregar. Silakan Pak. Belum Pak, nanti Pak. Oh, pasang kamera doang. Oke, makasih, makasih. Boleh dong pasang kameranya dong. Saya pengen kenalan juga nih, lihat-lihat. Nah, ada Nyonya Galen ini, Ibu Nevi nih. Oke, makasih Bu, seger ya. Ayo silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya jauh-jauh dari Kalideres kemari nih. Dengan harapan ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, tinggal dua kemungkinan. Apa tuh? Kalau nggak ada yang tanya, tinggal dua kemungkinan. Oke, silakan. Oh, bukan nanya itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ada yang nanya, tinggal dua kemungkinan ya. Pertama, ngerti sekali. Ngapain nanya?
Kedua, nggak ngerti sama sekali. Bingung mau nanya apa. Ya silakan, saya bisa berbagi pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk. Yang buruk dibuang, yang baik diambil. Yang mau menikah silakan. Apa dengan saya ngomong begini, jadi Vera jadi pada ketakutan nikah? Sama Yunita, sama Bella? Makin yakin ya? Oke. Bruce, gimana Bruce? Nggak pengen menikah? Oh, ya silakan, Bu Lydia. Oke, saya mau nanya, Pak. Situasi setiap keluarga itu banyak sekali, beraneka persoalan yang terjadi. Bagaimana menolong keluarga-keluarga yang dalam situasi-situasi yang berat, boleh dikatakan ketegangan memuncak, bahkan bisa dikatakan divorce itu terjadi. Gimana Pak menolong mereka di dalam banyak upaya yang dilakukan untuk menolong keluarga-keluarga demikian, tetapi di dalam situasi mereka yang boleh dikatakan kayak udah kehilangan harapan, walaupun mereka juga berjuang gitu. Gimana Pak untuk melihat hal ini? Karena tadi kalimat seperti yang Bapak bilang bahwa kita harus yakin pernikahan itu seberat apapun, sesulit apapun tetap ada jalan keluarnya. Gimana Pak? Ya, makasih Bu Lydia. Ini pertanyaan yang gampang, jawabnya super berat. Ya, tetapi menjadi gampang jikalau keduanya itu mau dididik. Mau dididik, mau dibina. Kalau orang konseling itu nggak boleh satu orang. Itu harus suami istri kalau mau konseling, nggak boleh satu orang. Kenapa? Nggak ada gunanya. Ya, nah kalau misalnya mau konseling itu mesti dua-duanya, dan kemudian juga itu mesti benar-benar mau dididik, mau taat. Kalau mau taat dan mau dididik, itu ada harapan. Saya sendiri sudah berkali-kali mengkonseling orang. Bersyukurnya, mau dididik dan mau taat. Bersyukur kembali. Tapi yang nggak mau, apa boleh buat namanya. Saya cerita sedikit ya, saya pernah mengkonseling orang, suami istri, mau cerai, saya nggak boleh ceritakan latar belakangnya, kenapa. Tetapi si istri ngancam terus, mau bunuh diri, mau loncat dari lantai 22. Terus kemudian, hah mau bunuh diri? Iya. Terus kemudian, coba bujuk-bujuk, bujuk-bujuk. Kemudian saya telepon istrinya, kamu mau bunuh diri? Ya Pak, kenapa? Nggak ada harapan. Siapa bilang nggak ada harapan? Nah, sabar dulu, sabar. Turun dulu, turun. Ah, dia turun itu. Nah, nggak lama, konseling lagi. Berapa bulan kemudian, mau bunuh diri lagi, loncat lagi lantai 22. Sampai suaminya kalang kabut. Nah, udah sampai kelima, keenam kali, saya ngerti nih, ngancam ini. Maksudnya saya bilang sama suaminya, dia mau bunuh diri ya. Silakan loncat, saya bilang. Pak, serius banget, Pak. Serius, saya bilang. Kenapa? Palingan mati, saya bilang. Bilang sama istri kamu, mau loncat, loncat aja sekarang. Jangan pikir-pikir lagi. Dia telepon istrinya. Kata Pak Pendeta Amin, mau loncat, loncat aja katanya sekarang. Terus kemudian, akhirnya sudah. Dapat laporan. Batal, Pak. Kenapa batal? Takut mati dia, Pak. Gitu. Saya bilang, turun, saya bilang. Turun dia, udah turun, saya bilang. Nggak boleh ngancam-ngancam, lain kali. Lain kali kalau kamu ngancam lagi, gua jorokin dari 22. Sekalian biar mati kamu sekalian. Oke. Udah kita konseling pelan-pelan, pelan-pelan. Konseling dia 2 tahun. Ya, dari baik-baik sampai keras. Sampai saya bilang, loncat aja sekalian. Saya ngerti dia ngancam kok. Ya, kecuali kalau dia sakit jiwa, sehingga ngeri-ngeri juga dia loncat, gue bisa ditangkap polisi. Nah, saya ngerti dia ngancam. Nah, sudah itu sudah bicara-bicara. Bersyukur loh. Karena anaknya ya ada 2. Baik banget. Suaminya sama istri baik banget. Istri semua baik banget. Saya tuh, aduh seneng banget, seneng banget. Poinnya tau nggak apa? Poinnya, konseling mesti dua-dua. Dan mesti belajar tunduk, belajar taat. Dan belajar namanya melepaskan egoisme. Ini emang asik nih, menarik ya bicara keluarga.
tentang pernikahan ya, yang nggak ada habisnya Pak ya. Eh, Pertanyaan saya agak agak unik nih Pak. Iya, Pak. Eh, Seringkali ketika belum menikah itu seringkali kita dapatin semuanya baik-baik saja gitu ya, akur kayaknya ya. Sampai anak-anak muda itu seringkali bilang apa, dunia milik kita berdua, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kan begitu ya Pak ya. Atau bahkan karena melihat itu akhirnya tidak tahu lagi tuh, bisa membedakan lagi eh, apa yang itu datangnya dari Tuhan atau itu jodoh yang sepadan atau enggak gitu ya. Yang sampai akhirnya berkeluarga menikah yang quote unquote rada dipaksain gitu ya. Ya, karena kalau udah eh, berpacaran dengan yang tidak seiman atau kadangkala ya udah akhirnya seakan-akan ngikut lah gitu ya. Artinya yang mau kemana pun mengarah akhirnya ngikut gitu ya. Kadang-kadang si cowok dari agama seberang karena mau menikah ke yang perempuan ya kadang bisa ngikut gitu. Tapi setelah menikah akhirnya kembali ke habitat gitu ya. Dan akhirnya terjadi pernikahan dan terjadi juga ya seperti yang Pak Amin bilang, percaya nggak percaya Tuhan tetap memberkati gitu ya. Boleh dibilang ya mereka punya keturunan. Nah setelah itu kan mereka akan eh, hidup dengan berbagai macam permasalahan. Tentu ya yang seiman aja eh, yang sama-sama percaya aja tentu tidak mulus gitu ya. Pasti ada pergumulan juga di dalamnya. Apalagi yang tidak seiman gitu ya, yang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa jadi ada di dalam keluarga kita orang-orang yang demikian gitu ya. Untuk bersikap sebagai orang percaya untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini yang ya kadangkala bisa membuat kepala kita sampai pusing, Pak. Karena ya tidak sederhana gitu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Oscar. Saya sudah bilang ya bahwa yang namanya nikah itu seperti mengarungi lautan. Ya, kadang tenang, kadang berbadai. Nggak mungkin tenang melulu. Nah, kalau berbadai itu kan penting juga untuk membuat kita itu makin bersatu atau enggak kalau waktu berbadai itu. Ya, nah kalau bicara tentang pernikahan itu khususnya bagi yang belum menikah, dua poin nggak boleh nggak ada. Poin pertama harus seiman. Kedua harus bertanggung jawab. Ada orang seiman nggak bertanggung jawab, jangan. Ada orang bertanggung jawab nggak seiman, jangan. Ya, mesti dua itu persyaratan mesti ada. Mesti seiman. Kedua mesti bertanggung jawab. Kenapa dong nggak? Banyak orang seiman nggak bertanggung jawab. Hidup rumah tangganya hancur. Apalagi yang namanya pria, kalau nggak tanggung jawab repot. Nggak mau berjuang, maunya santai-santaian. Nah, kita mesti bisa tahu itu dari namanya masa-masa pacaran, tanggung jawab atau tidak. Kalau tidak, jangan. Kenapa? Nanti kita akan cuci muka bukan dengan air, tapi dengan air mata kita nggak habis-habis. Namanya kita sudah menciptakan neraka di dalam dunia. Yang kedua, ya teman, bukan cuma bertanggung jawab juga seiman. Oh gampang lah gampang, nggak ada yang gampang. Kalau orang ngomong gampang itu berarti nggak gampang, itu berkebalikannya. Ada artis, nikah sama artis, nggak seiman. Akhirnya apa? Sesudah itu, ribut nggak habis-habis. Oh anak kasih kebebasan mau agama apa kasih kebebasan. Nggak bisa. Itu cuma di awal doang. Di akhir nggak bisa. Nah makanya bagi yang belum menikah, dua poin ya. Mesti seiman dan juga mesti bertanggung jawab. Baik laki maupun perempuan. Ya, nah bagi yang sudah menikah bagaimana? Ya bagi yang sudah menikah ya mesti betul-betul memperjuangkan pernikahan itu. Kalau perlu konseling, silakan konseling, jangan malu-malu. Mumpung belum parah. Banyak orang konseling itu ketika sudah parah. Itu bukannya terlambat, beratnya luar biasa.
Ya, jadi saya makasih ya Pak Oscar ya. Saya orangnya nggak suka muluk-muluk dari dulu. Saya sukanya realistis. Ya, dengan realistis kemudian kita bisa melihat kehidupan secara realistis dan kita akan perjuangkan. Tentu jangan lupa, Tuhan itu mesti nomor satu. Tidak boleh tidak. Demikian Pak Oscar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Oke, kalau nggak ada lagi saya serahkan ya kepada yang bertugas. Silakan. Itu Pak Amin, Ya, silakan Pak. nunggu. Kalau tadi tanya baru saya tanya. Baik, Pak Amin, ini kalau kami dulu ya, Hmm. dari latar belakang keluarga kan orang tua belum di dalam Kristus. Waktu saya mau menikah, papa dan mama saya masih belum hidup dalam Kristus ya. Jadi demikian juga istri ini dulu. Eh, Papanya belum, masih Muslim. Mamanya yang udah ke gereja ya. Jadi nggak ada yang mencerewetin itulah ini ya kami sendiri yang menyiapkan segala sesuatunya sampai pernikahan ya seperti itu. Nah dibandingkan dengan kehidupan sekarang kami sebagai orang tua yang di dalam Kristus terhadap anak-anak kami bagaimana kami harus bersikap. Kalau dulu kan kami nggak perlu nasihat dalam Tuhan karena orang tua memang belum seperti itu. Nah, sejauh mana campur tangan kami sebagai orang tua di dalam Kristus terhadap anak-anak kami di dalam kesiapan mereka memasuki pernikahan. Sejauh apa kami boleh ikut campur di dalam persiapan itu? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima Ya, kasih. tentunya kan anak-anak sudah Kristen ya Pak ya, otomatis ya. Ya tentunya mereka mau menikah, ya kita boleh memberikan nasihat-nasihat, pengalaman dan sebagainya. Dan paling penting adalah apa? Mereka mesti ikut namanya bimbingan pranikah. Itu ada bahan-bahan yang sangat bagus banget sebagai bekal buat mereka sekalian. Ya, dengan begitu, terus juga mumpung dia belum menikah, belum menjadi satu, relasi orang tua sama anak, kita masih lebih tua, masih lebih punya kuasa. Nah, itu kesempatan Pak untuk kita mencoba mempengaruhi dia. Ya tentu dengan prinsip firman Tuhan. Kalau sudah menikah, tidak boleh lagi. Sudah menikah, tanda petik ya sudah terlambat namanya. Ya kalau saya sendiri ya, saya secara pribadi, ketika anak saya SMP 2, saya sudah nggak pernah saya nggak pernah marah-marah lagi sama anak saya. Mau ngomel itu sebelum SMP 2. Saya pukul nggak apa-apa. Ya kalau kepepet. Ya tapi udah SMP 2 saya nggak pernah marah-marah lagi sama anak. Kenapa? Dengan omongan aja. Pertama kita kasih contoh sama anak-anak kita bagaimana kita berjuang. Hidup hemat-hemat. Kerja keras luar biasa. Dan mereka melihat kita. Kemudian mereka melihat kita bagaimana kita beribadah. Nah, waktu saya punya anak, ini bicara saya ya, ketika baru lahir umur 2 minggu, langsung bawa ke gereja. Umur 2 minggu. Orang bilang, buset masih merah begini. Nggak apa-apa, saya bilang. Bawa ke gereja. Dia belum mengerti. Tapi saya ngerti. Ya, tapi orang tuanya ngerti. Kenapa? Sejak kecil mesti dibawa beribadah. Sampai kemudian dia akhirnya menjadi terbiasa dalam ibadah. Waktu dia nggak ibadah, dia menjadi ada sesuatu hal yang janggal waktu nggak ibadah. Ya, jadi kemudian, oh, anak masih kecil belum ngerti. Dia nggak ngerti, tapi saya ngerti kok sebagai orang tua. Kenapa? Pelan-pelan dia akan ngerti. Gitu kira-kira cara saya mendidik anak-anak saya. Yang satu tadi kira-kira begitu, Pak. Mumpung masih jadi orang tua, kita mesti kasih banyak nasihat kepada mereka. Makasih, Pak. Nyambung dikit lagi, Pak ya. Boleh, Pak. Jadi ada juga saya temukan orang Kristen, Ya. orang tua. Selain tadi Pak Amin sudah sampaikan bahwa yang penting nomor satu, dia harus seiman. Tetapi masih juga ada orang Kristen yang saya temukan, lihat bobot bibitnya, campur tangan orang tua kepada anak yang sudah mau menikah, sedang mencari pasangan hidup. Nah, bagaimana dengan konsep di dalam Alkitab, dengan sikap orang tua yang seperti itu?
Inilah bedanya barat sama timur. Kalau timur itu udah gede tetap anak. Kalau barat itu masih bayi adalah manusia. Maka waktu misalnya apa namanya kalau orang barat ya pengaruh Kristen waktu punya anak mereka bilang apa enggak? Telah lahir ke dalam keluarga kami seorang anak. Ya, telah lahir pada dalam keluarga seorang anak. Itu manusia. Tapi kalau misalnya orang timur, ini anak gua. Sampai tua, anak gua. Pernah dulu ya ada Perdana Menteri Jepang. Kalau nggak salah namanya Takada, kalau nggak salah ya, saya lupa. Udah jadi Perdana Menteri. Orang nomor satu di Jepang. Dan kemudian suatu ketika wartawan tanya sama mamanya, bagaimana anak kamu jadi Perdana Menteri? Tahu nggak mamanya bilang apa? Anak kecil mana ngerti apa-apa sih? Udah jadi Perdana Menteri disebut anak kecil. Kenapa? Konsep timur tetap anak. Konsep barat, ini manusia loh. Ya, konsep barat dipengaruhi oleh Kristen. Ini manusia, ini bukan anak. Nah, makanya ya kita sebagai orang tua itu kita jangan terlalu ngekang dia. Pokoknya nggak boleh. Kita tanya baik-baik. Kenapa kamu pilih yang itu? Walaupun bagus, walaupun kita setuju, kita tanya, kenapa kamu pilih yang itu? Walaupun bagus, apalagi jelek. Kita tanya, kenapa pilih yang itu? Kita mesti heart to heart sih. Oh, karena begini, Pak. Karena begitu, Pak. Oh, begitu. Kita tanya, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kita mesti heart to heart. Kenapa? Udah gede. Jangan pakai, pokoknya nggak boleh. Insting papa marah-marah, dia jelek. Nggak boleh itu. Insting kami. Nggak boleh pakai insting. Tapi mesti pakai namanya kebenaran firman Tuhan. Ya kita mesti heart to heart. Bagaimana menurut kamu? Walaupun bagus, bagaimana? Untuk lebih memperjelas lagi arahnya. Apalagi kita rasa kurang bagus gitu. Kira-kira gitu Pak. Heart to heart Pak. Makasih. Pak ini lanjutin, ada Ya. mirip. Ini ada lanjutan titipan pertanyaan. Ponakanku semua menikah beda agama. Sudah dari awal salah, tapi orang tuanya izinkan. Jadi biarin mereka menjalani sebagai akibat dari pilihan mereka. Nah ini gimana nih Pak? Kelihatan agak barat, tapi gimana nih? Yang mesti kita kencengkan adalah keluarga kita sendiri. Istrinya istrinya yang muslim atau suami muslim itu nanti. Kita kencengkan, kita selamatkan dulu. Misalnya keluarga kita laki ini. Kita kencengkan, injilin dia. Udah kuat, nah minta dia, Alkitab berkata, kuduskanlah itu pasanganmu itu. Beritakan Injil kepada dia. Ya, kalau dia hidupnya udah kenceng, imannya udah kokoh, udah menjadi contoh teladan, waktu dia beritakan Injil nggak terlalu susah. Tapi kalau dia nggak jadi teladan, nggak usah ngomong beritakan Injil, nggak laku Injilnya itu. Kira-kira begitu sih, Bu. Ya, karena Petrus berkata, kuduskanlah dia. Ya bagi pasangan kita, dulu mungkin kita menikah beda agama. Ya sudah telanjur. Tapi kuduskanlah dia bagi kamu yang sudah mengerti. Kira-kira begitu sih Bu. Ya, makasih.